kausalitas atau teori sebab akibat adalah suatu doktrin dalam hukum pidana di Indonesia yang mana adalah untuk membantu hakim menentukan secara objektif suatu perilaku dan akibat yang ditimbulkan. Nah, kira-kira apa aja sih teori dan asas-asas dalam ajaran kausalitas? Yuk kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai conditio sine qua non. Conditio sine qua non adalah ajaran kausalitas dalam hukum pidana, yang berarti syarat yang tidak boleh tidak ada. Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari semua faktor yang menyebabkannya terjadi. Jadi, salah satu faktor dihilangkan, lalu akibatnya tidak terjadi, maka faktor itu dianggap sebagai akibat. Contohnya itu seperti A memukul B hingga terluka. Dalam teori conditio sine qua non, tindakan memukul A menjadi sebab terjadinya luka pada B, karena tanpa pukulan itu luka tidak akan terjadi. Namun, kelemahan teori ini adalah terlalu luas, karena semua faktor bisa dianggap sebagai penyebab, bahkan yang sangat kecil sekalipun. Oleh karena itu, teori ini kemudian dikembangkan lagi dalam ajaran kausalitas lainnya. Asas kausalitas generalis. Apa itu asas kausalitas generalis? Asas kausalitas generalis adalah doktrin sebab akibat, di mana untuk membatasi dan menyaring suatu permasalahan hukum untuk mencari penyebab utama dari permasalahan hukum tersebut. Teori berikutnya adalah teori individualis, yaitu di mana doktrin yang mencari faktor atau perbuatan yang paling dominan dan memiliki hubungan terdekat atau kausa proxima dari serangkaian peristiwa yang menimbulkan akibat terlarang. Teori keempat yaitu teori relevansi yang berfokus pada tujuan dari pembuat undang-undang. Pada teori ini, suatu akibat dapat dianggap sebagai akibat dari suatu perbuatan jika perbuatan tersebut secara hukum relevan dan dapat dipidana sesuai dengan maksud undang-undang. Sebagai contoh, misalkan ada seorang pengendara mobil yang membawa mobil tanpa membawa SIM. Lalu ada seorang pejalan kaki yang sengaja melompatkan dirinya ke arah mobil tersebut dengan maksud melakukan aksi bunuh diri. Secara hukum, pengendara mobil tersebut memang melanggar aturan lalu lintas, tetapi dalam kasus matinya seseorang ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009